Saya baru tahu kalau ketua Dewan Etik ini ternyata ada punya kartu di Pak Gubernur. Pak Gub, sebentar kalau boleh kartunya itu dikasih ke saya. Supaya jangan sampai membuat keputusan etik, ternyata keputusannya perlu kita tinjau kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Dewan Etik Partai Golkar, Kanda Muhammad Hatta, dan seluruh Dewan Etik. Kanda, biasanya kan Kanda tekan-tekan saya. Adinda, ini sudah selesai keputusan, ini segera diputuskan. Tapi mulai hari ini, sudah saya tunggu-tunggu dulu. Pasti saya minta rekomendasi Pak Gubernur, di mana masalahnya dulu itu dulu. Yang saya hormati senior tokoh Partai Golkar, Bapak Hair Agung Laksono, Bang Agung, makasih, dan senior-senior yang lain yang sempat hadir. Yang saya hormati Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Pak Sarmuji. Hari ini kok Pak Sarmuji wajahnya agak sedikit cerah ya. Karena melihat kader Partai Golkar DKI Jakarta yang imut-imut kali gitu ya. Bendahara Golkar Ibu Sari Yulianti yang lagi top. Sejak jadi bendahara umum DPP Partai Golkar langsung pakai jilbab. Karena dia tahu ketua umum Partai Golkar mantan ketua umum HIPMI, jadi tahu kelakuannya. Yang saya hormati Pak Wakil Ketua Umum Pak Adis Kadir, sekaligus Wakil Ketua DPR RI. Saya lihat sibuk terus ini teman-teman. Pak Aceh, Wakil Ketua Umum, Wakil Gubernur tanpa pilkada. Satu-satunya gubernur yang punya pasukan Letnan Jenderal. Tanpa mengeluarkan rekomendasi dari partai politik. Dan tidak ada barang itu yang keluar. Masuk barang ini, masuk. Pak Dito yang saya hormati sebagai Menteri dan Ketua Bidang DPP. Ibu Kristina, Dapil DKI Jakarta yang kalah. Yang sekarang jadi wamen. Jadi ada hikmahnya, jabatan itu nggak mesti kalah terus berakhir. Nah, saya juga pernah merasakan kegagalan kok. Tapi yang terpenting adalah kegagalan mampu kita bangkit untuk mencapai apa yang kita inginkan. Pak Mustafa kok senyum ya? Yang saya muliakan, yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai, ini senior saya, jujur saya sampaikan, saya kalau di pemerintah itu ada guru saya. Karena dulu waktu saya jadi anggota kabinet, itu bayangkan dari aktivis, jadi ketum HIPMI yang sifatnya cuma tahu untung rugi, tiba-tiba masuk kabinet. Coba bayangkan itu. Saya alhamdulillah punya senior, punya guru yang membimbing saya, yang alhamdulillah sekarang menjadi Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Pak Pramono Anung. Makasih, jadi nggak salah kalau beliau menyampaikan kepada saya, Adinda waktu saya jadi ketua umum HIPMI itu minta jadwalnya Pak Presiden Jokowi, saya terpaksa antre di ruang tunggu Pak Seskap. Kalau Pak Seskap belum pulang, saya belum pulang. Udah kayak aktivis aja, saya tungguin sampai dapat jadwal. Itu, jadi Pak Mustafa memang jangankan suara, jadwal pun kita harus tunggu memang. Jadi urusan politik ini, hubungan emosional dan logistik itu tidak bisa menjamin selesai itu barang. Jadi harus menjaga suasana kebatinan gitu kan. Tapi saya lihat nggak apa-apa, cahayanya bagus kok. Pak Gubernur, makasih. Pak Gub, jadi Pak Jaki, tadi Pak Ketua Pak Baco menyampaikan belum diminta sudah dikasih. Jadi kita memang mencari gubernur yang mempunyai visi, idealisme, dan nilai perjuangan yang sama. Kita penting mencari gubernur dari kader Partai Golkar.
Tapi kalau ada kader lain yang punya visi sama dengan Partai Golkar, kenapa tidak? Itu yang kita dukung. Itu. Dan kartu saya lebih banyak yang tahu Pak Gubernur DKI. Kartu saya paling banyak sekali. Kartu dari jam 6 pagi sampai dengan jam 2 malam, Pak Gub paling mengerti itu. Termasuk waktu dinamika Golkar. Yang saya hormati teman-teman anggota DPR RI dari fraksi Golkar, ada Pak Erwin di sini, ada Ibu Atifa, Pak Dev, ada Ibu Alin kalau tidak salah ya. Bram, ini teman saya di HIPMI nih. Oh, Christine, ternyata kok kalah dari Bram. Aku baru tahu, ya salah kok dapat sama anak HIPMI ya begini modelnya semua. HIPMI ini, ya gimana? Ya yang bisa mengalahkan HIPMI junior itu HIPMI senior. Kadang-kadang punya dia pun kita ambil. Gitu. Pak Ijek ya, Pak Ijek dan seluruh teman-teman pengurus dari DPP Partai Golkar, yang saya hormati Pak Ketua DPD Golkar Provinsi DKI Pak Zaki, kita berikan aplaus. Saya itu mau sampaikan begini, kenapa saya itu jatuh cinta sama Pak Zaki? Jadi waktu proses Munas terjadi ketika ketua umum mengundurkan diri dan lapangan pertandingan dibuka, ya sebagai peserta yang siap berkompetisi kan harus mencari dukungan. Dan waktu itu dukungan salah satu yang mendukung saya paling utama itu Pak Zaki. Itu Pak Zaki. Tanpa ada embel-embel. Ya, jadi kalau hari ini saya berposisi untuk melindungi semuanya, tapi melihat Pak Zaki wajahnya lebih ceria, ya wajar saja. Gitu. Ini ngeri memang Golkar ini. Hancur kita. Pak Baco yang luar biasa. Saya baru tahu rahasia suksesnya Musda ini. Ternyata Pak Baco belajar sama anak-anak HIPMI Jaya. Tapi masih ada yang kurang Pak Baco. Tariannya sudah bagus. Yang menari yang penting untuk diseleksi ulang. Dan seluruh teman-teman pengurus DPD Golkar DKI Jakarta, anggota fraksi DPRD DKI Jakarta yang luar biasa, saya anggap kalian adalah petarung pejuang pada saat pemilu kemarin, top. Ketua-ketua Golkar kota, daerah yang sempat hadir, yang saya hormati. Bang Yoris tadi ada ya, Bang Yoris? Ngeri kali. Ini yang dulu marah-marah saya waktu di Golkar di Papua. Bang, mohon maaf, saya langsung ingat. Bang Yoris, kemudian Abang Aulia Rahman, ini ngeri. Waktu ketua KNPI, siapa nggak kenal sama Bang Aulia? Pele putus malintang patah. Ketua-ketua organisasi sayap mendirikan dan didirikan yang saya hormati. Pak Gub, ini saya harus sebut Pak Gub. Kalau tidak suara saya bisa hilang. Kalau saya tidak sebut ini berdampak sistemik, masif dan terstruktur. Ini kalau di Golkar itu ada 3 layanan. Layanan politik, layanan ekonomi, layanan psikologis. Menyebut nama-nama ini bagian daripada layanan psikologis. Ibunda dari Pak Zaki dan istri yang saya hormati. Pak Zaki ini sahabat yang baik. Tidak pernah aneh-aneh dan setia sama keluarga. Teman-teman partai di DKI yang saya hormati, Bapak Ibu semua yang saya hormati, yang mohon maaf seperti bersatu.
Ya beginilah kalau kita musda ada gubernurnya Pak Pram. Jadi suka membawa dalam sebuah jok-jok politik tapi mempunyai makna yang substantif. Kadang-kadang saya berpikir politik ini jangan terlalu serius. Kalau dulu kan tokoh politik yang hebat itu kalau pidatonya paten. Menurut karangan dan teori ini. Kalau sekarang kelihatannya harus mulai ada perubahan. Jadi serius, santai, dinamis, elastis, tapi menukik. Karena kalau tidak menukik, diambil sama yang lain barang itu.